Nirmana. Dan sekarang kita pertemuan kedua, di mana pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang unsur ya berupa garis. Unsur dari nirmana yaitu garis. Oke, saya izin untuk share screen. Teman-teman, silahkan. Kelihatan nggak nih? Oh, ini gimana ya? Belum ada, Pak. Oh, bukan ini ya. Oke. Udah ada, Pak. Kita kembali dulu. Ini salah apa ya? Om. Ini salah apa? Minta maaf teman-teman, ini salah apa ini? Display saya kurang ngerti juga ini. Bukan Microsoft Word tapi WPS Office. Di mana WPS Office ini beda-beda juga tampilannya. Oke, sudah kelihatan jelas. Ini ada tulisan garis, terus ada gambar-gambar sketsa daripada ini ya, sampulnya atau pengantarnya. Kelihatan ya, oke. Di sini ada ini ya pertemuan kedua kita di mata kuliah Nirmana itu membahas tentang ini ya garis. Di mana garis itu ada berbagai macam persepsi mengenai apa sih sebenarnya garis itu. Dan kebanyakan saya baca lihat tentang ini, ada yang mengatakan bahwa garis itu tercipta dari berbagai macam kumpulan titik-titik yang menjadi satu. Terus ada juga yang mengatakan bahwa unsur-unsur daripada garis unsur-unsur yaitu berupa unsur-unsur daripada nirmana itu yang paling sering digunakan dalam pembuatan karya-karya sketsa, drawing, dan juga tulisan itu sangat berkaitan erat dengan garis. Oke, jadi silakan teman-teman nanti menambahkan bagaimana sih teman-teman melihat persepsi bahwa garis itu sebenarnya apa. Terus bagaimana sih baru dikatakan sebagai garis. Oke, tapi di sini kita lihat garis itu bisa memberikan sedikit ya, oh mana hilang ininya, ini ya yang kelihatan apa sih, bukan ini kan apa ada ini ada ya sorry saya lupa ini bukan ini pengalaman estate. Ini kita tutup dulu. Ini apa ada kesalahan teknis dulu. Saya tutup dulu. Ini ya. Stop sharing dulu. Salah ini ya, masih belum ngerti tadi tentang ini. WPS Office. Ada garis. Tunggu dulu ya, ini ada kesalahan teknis. Saya mau tutup semua ini dulu. Soalnya bercampur antara kuliah 1 sama kuliah ininya, terus referensinya ini apa bersatu, jadi kita tidak tahu mau buka yang mana, tercampur-campur. Dapatkan semester lalu itu sangat-sangat yang ini ya, yang menjadi masalah utama kemarin itu jaringan. Apalagi di semester lalu itu cuaca di sini panas seperti pancaroba.
Jadi kebanyakan kemarin kita ini jaringannya terputus-putus. Sekarang coba menggunakan Google Meet. Di semester lalu saya pakai Zoom. Kalau di sini pakai Google Meet supaya tidak terbatas waktu. Jadi ini ya. Kemarin kalau saya menggunakan Google Meet itu sangat-sangat lambat, tapi berat juga. Seperti sekarang ini berat bagi ketika kita membuka beberapa program sekaligus. Itu ini ada loading di kursornya. Gimana teman-teman? Ada yang ngerti tentang komputer ini? Kasih solusi. Ini gimana nih? Kenapa itu, Pak? Ini apa? Kayak apa itu bahasanya? Heng-heng-i. Heng-heng-i kayak Microsoft Word-nya gitu. Oh. Ya seperti ini. Oh, kayaknya Pak. Numpuk filenya mungkin, Pak. Jadi crash. Ya itu. Tadi ini apa ada kuliah yang tadi sama referensi yang tadi ya. Jadi jadi ini susah nggak tahu yang mana. Terus ditutup ternyata kursornya goyang berputar terus. Stuck. Iya itu gitu. Stun ya. Nah kalau kayak ini kalau kita main game itu ternyata tunggu kita aja Pak. Ini kan mungkin memang agak lama. Jadi ngelek. Nah, itu kalau kita game dapat efek khusus atau kayak dapat skill 2-nya itu kalau Mobile Legends skill 2-nya Eudora kan kita bisa stun gitu. Kena stun, Pak. Oke, kita buka lagi. Ngelek. Oke, udah bisa. Saya lanjut lagi ya. Minta maaf ya teman-teman ini. Kok seluruh layar. Jangan. Jendela. Udah ngelek. Oke, udah kelihatan nggak nih? Udah Pak, lagi loading. Sudah Pak. Oke, udah kelihatan. Oke, berarti di sini kita kembali lagi tadi ya. Unsur yang kita masuk ini di unsur garis. Di mana garis itu banyak sekali persepsi yang mengatakan bahwa garis itu yang seperti ini, garis itu seperti ini. Tapi kita ini ya melihat daripada bagaimana si orang mendefinisikan bahwa garis itu seperti apa. Ada yang mengatakan bahwa garis itu adalah ini kumpulan titik-titik yang digabungkan menjadi suatu ini ya yang bergabung dan menjadi sebuah garis. Terus juga bagaimana garis ini adalah suatu unsur di mana unsur ini sangat sangat sering didapatkan atau familiar ketika kita melakukan aktivitas seperti menggambar, menulis atau mencoret-coret. Itu tidak lepas daripada persoalan garis. Di mana kita akan melihat berbagai macam garis yang ada mungkin di sekitaran kita ya. Terus kita lihat ke selanjutnya. Types of line. Types of line itu adalah macam-macam garis yang kita yang ketahui ya. Ada aktual, ada implied, dan ada psychic line. Di mana arti daripada aktual itu adalah garis yang sebenarnya. Garis yang memang kelihatan seperti garis, kelihatan bentuknya itu bukan bentuk sih, kelihatan itu gambarannya, visualnya seperti garis, apakah dia garis melengkung, garis lurus, garis bagaimana dan bagaimana ya. Jadi itu actual lines itu adalah garis yang secara nyata
garis yang betul-betul atau sebenar-benarnya garis. Terus ada implied, ada garis yang secara tersirat, di mana kita bisa menemukan garis yang secara tersirat itu ada pada kondisi ketika kita mungkin nongkrong di pinggir pantai atau di pinggir sungai sambil melihat ini ya, keindahan-keindahan kota, keindahan apa. Terus ada seolah-olah air atau pantai atau sungai itu ini ya, seolah-olah ada garis yang melintang di sini ya. Dan itu yang dikatakan implied line, garis yang sebenarnya tidak ada tapi seolah-olah ada, garis yang tersirat, kelihatan ini ya, kelihatan seperti garis tapi sebenarnya kalau kita mendekati tempat itu tidak ada garis di situ. Itu yang dikatakan implied line ya. Terus ada psychic line, garis yang sifatnya ada hubungannya dengan psikologi, di mana kita membayangkan seolah-olah kita menunjuk dan tunjuk itu ada garis yang ini ya, seolah-olah mengarah pada objek tersebut. Atau yang paling gampang ketika kita melihat sepak bola misalnya ya, ada seorang penyerang dari lawan yang melewati bek atau penjaga pasukan pertahanan daripada pasukan lawan ya, tim lawan, di mana di situ ada semacam offside ya, offside. Di situ kita bisa melihat garis yang sebenarnya psychic line di situ, garis yang tidak ada tapi seolah-olah di situ ada, ya. Jadi beda dengan implied yang kelihatan memang seolah-olah garis, tapi kalau di psychic line itu sudah tidak kelihatan. Tapi orang mempercayai bahwa di situ ada garis karena dia melewati itu ya, melewati garis offside misalnya, atau melewati ini ya dari pasukan pertahanan daripada pemain lawan. Jadi kita biasa kalau lihat nonton bola di situ ketika offside ada seolah-olah garis yang di ini, padahal kalau dilihat kita nonton bola tidak ada garis itu ya. Dari situ ada ini yang disebut dengan psychic line. Oke, jadi tipe-tipe garis seperti itu. Dia ada garis yang kelihatan secara jelas, memang ini visualnya adalah garis. Ada yang seolah-olah kelihatan garis, dan juga ada yang tidak ada garis, tapi orang menganggap bahwa di situ ada garis. Ya, oke, di situ kita lihat ada tipe dari garis. Terus kita di nirmana ini kita lebih condong pada ini ya, garis yang kelihatan, garis yang akan kita buat secara visual. Oke, terus di sini line and shape. Bagaimana garis itu bisa mewakilkan daripada bentuk yang sebenarnya. Jadi tadi kita lihat ya bahwasanya kita melihat objek-objek yang sebenarnya itu tidak ada garis di sekitarnya. Ada gambar sepatu, ada gambar laptop, dasi, dan lainnya ya. Terus kita coba memvisualkan melalui gambar, melalui garis. Ternyata garis-garis pinggir ini yang menjadi perwakilan bentuk-bentuk tadi. Ya, misalnya kalau kita lihat di sini, garis ini yang membentuk seolah-olah objek ini ada. Tapi ketika kita pergi kepada objek aslinya, kita pergi ke objek asli ini, kita cari, ternyata tidak ada garis di situ. Yang ada hanya ini ya, pertumpukan daripada beberapa benda, beberapa objek yang ada saling ini ya, saling membedakan, mungkin pembedaan warnanya, pembedaan dimensinya. Ya, jadi di situ tidak ada garis. Tapi ketika kita menggambarkannya, di sini ada garis ya, ada garis yang memvisualkan, mewakilkan daripada objek yang kita gambar sebenarnya. Oke, jadi garis itu juga berfungsi untuk bagaimana bisa dari bidang yang kosong, dengan garis itu bisa seolah-olah nanti kita melihat bahwa ini ada benda di sini karena adanya garis-garis yang membatasi ya. Jadi kalau kita lihat membatasi ini seolah-olah di sini bagian dalam, di sini bagian luar, di situ. Jadi bagaimana garis itu bisa memberikan mendefinisikan daripada sebuah bentuk dan juga wujud. Oke. Terus bagaimana line direction? Line direction itu adalah garis arah daripada garis itu. Misalnya ada garis horizontal, ada garis vertikal, ada garis diagonal, terus ada bentuk-bentuk atau arah-arah garis yang lainnya yang mungkin sangat banyak yang bisa bisa dikategorikan. Dan di sini kita bisa lihat contoh-contoh daripada garis-garis yang
ada garis-garis lurus, garis melengkung, garis acak, ada garis zigzag dan lainnya ya. Itu ada hubungan dengan jenis garis dan juga line direction. Jadi line direction itu ini dari mana kita berangkat dalam membuat garis itu. Ketika kita berangkat dari kiri, maka direction-nya itu akan pergi ke ini ya. Kalau kita menariknya ke kanan menjadi horizontal misalnya. Kalau kita mulai dari titik bawah garis titik bawah ya, terus kita arahkan garisnya ke atas, itu akan menjadi ini ya, arahnya menjadi vertikal. Terus kita berangkat dari titik bawah misalnya terus menyilang, nah itu yang disebut dengan diagonal ya. Jadi ini line direction, bagaimana garis itu mempunyai arah juga ya. Ini sangat-sangat dasar ya, nanti kita akan coba untuk mendefinisikan membuatnya dalam sebuah karya. Terus juga kontur and gestur. Bagaimana garis itu ini seperti yang tadi itu bagaimana mendeskripsikan mendeskripsikan sebuah bentuk dan wujud dengan kontur. Jadi garis ini yang dikatakan kontur ya. Jadi kita bisa melihat bahwa sebelum ada garis ini objeknya kosong. Tapi ketika kita memberikan kontur, memberikan garis pinggir seolah-olah menyatakan atau memvisualkan sebuah benda, otomatis kita akan berpikir bahwa di sini ada benda yaitu daun, dan ternyata daun ini bentuknya seperti ini, ukurannya seperti ini. Terus ini memberikan pembeda juga bahwa bagian dalam daun itu di sini, bagian luarnya daun itu seperti ini karena adanya batasan daripada garis yang dibuat. Ya, terus di sini garis yang membentuk sebuah gestur, membuat sebuah gerakan, di mana garis yang mewakilkan penggambaran-penggambaran yang akan menggambarkan daripada gerakan sebuah ini ya, atau aktivitas seorang manusia atau beberapa orang manusia. Di sini kita lihat ya dengan garis dan lebih tertangkap ya ini gestur yang bisa diberikan. Oke, kita lihat di sini ada garis yang membentuk, ada garis yang seolah-olah bergerak, yang membentuk sebuah gerakan. Jadi di sini ada kontur dan gestur ya. Oke, ada garis sebagai pembatas, ada garis sebagai penanda gerak daripada penggambaran sesuatu ya, sesuatu yang bergerak ya. Oke. Terus di sini ada garis sebagai value, di mana kita melihat bahwa garis itu juga digunakan sebagai sebagai penanda gelap terang daripada suatu atau garis yang tidak terlalu tidak terlalu dekat, tidak terlalu rapat. Garisnya itu seolah-olah menandakan bahwa daerah itu adalah daerah yang terang. Di sisi sebaliknya ketika garis itu dibuat semakin rapat, semakin padat, maka di situ menandakan bahwa daerah ini adalah daerah yang gelap. Ya, jadi contoh yang paling mudahnya kita bisa lihat dari sini ya. Line as value. Bagaimana garis itu bisa menentukan daripada gelap terang, efek pencahayaan daripada sebuah penggambaran ya, atau sebuah visual daripada gambar. Kita lihat di sini yang paling gampang itu kita lihat di sini ya. Di sini ada gradasi ya. Gradasi itu adalah perpindahan daripada efek yang terang menuju kepada efek yang gelap. Di sini efek yang terang ini mungkin menggunakan garis-garis yang sedikit, terus efek-efek yang mujin masih renggang, penggambaran atau penarikan garisnya masih renggang, terus semakin lama semakin rapat, dan semakin padat di ujung sini sehingga bisa menciptakan efek yang lebih gelap daripada yang ada di sekitaran sini ya. Jadi penggambaran ini yang disebut dengan line as value. Oke, di sini kita bisa lihat ya penerapannya dalam bentuk ilustrasi gambar. Di sini bagian sini yang menandakan bahwa tidak ada garis sama sekali, tapi di sini sedikit garis ya, seolah-olah di situ ada pindahan yang terang, sedikit gelap sampai pada gelap sepenuhnya ya. Oke, di sini kita lihat line as value. Oke, sudah selesai. Jadi penjelasan tentang garis mungkin kita tidak terlalu banyak membahas karena sangat banyak contoh-contoh garis yang bisa kita visualkan dan juga kita lihat di
sekitaran kita. Oke, jadi pertemuan untuk nirmana materinya cuma seperti ini saja. Silakan teman-teman ada yang mau menambahkan persoalan garis sambil saya memberikan contoh kepada kalian nanti tugasnya untuk nirmana berupa garis ya. Contoh tugas daripada nirmana. Teman-teman bercerita tentang garis seperti apa atau gimana sambil saya memberikan sedikit ini ya gambaran seperti apa. Oke, kita tunggu ya. Saya buka aplikasi ini dulu, aplikasi yang mungkin orang banyak punya. Sedikit berikan demonstrasi untuk tugasnya nanti seperti apa. Saya ini juga izin untuk share screen nanti ya. Saya ini dulu, setting dulu. Oke, saya bagikan sedikit penggambaran daripada tugasnya nanti. Saya izin share screen ya. Ya, kok nggak ada ya? Udah kelihatan nggak? Belum, Pak. Udah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Kelihatan. Baru kelihatan. Sudah. Oke, ada teman-teman, ada yang pakai aplikasi ini. Aplikasi gratis sejuta umat. Tapi lumayan bagus sih menurut saya. Aplikasi Medibank Paint Pro. Jadi kalau untuk karya-karya digital yang sederhana, ini. Oke, di sini kita lihat ada kertas berukuran A3 ya. Di sini ada kertas A3. Oh, enggak. Di sini ada kertas A3 ya. Kok nggak ada tintanya sih? Di sini ada kertas A3. Di sini kita akan membuat contoh daripada tugas kita yang pertama, yaitu ini garis, macam-macam garis ya. Jadi kita mulai membuat macam-macam garis. Oke. Di sini saya layar baru. Ini kita hilangkan dulu. Terus kita coba untuk membuat garis pinggir. Garisnya ini nanti ukurannya ini ya, bukan ini. Tapi ini dikerjakan secara manual ya, jangan digital. Nah, kalau digital ini terlalu digampangkan sebenarnya. Oke, kita bikin garis pinggir seperti ini dulu. Jadi formatnya ini terlalu tebal ya kalau nggak salah ini. Kita pakai yang Oke, terus udah kelihatan ya garis pinggirnya. Di sini kita berikan keterangan. Keterangannya di sini ketebalan dari ujung kertas sampai ujung garis pinggir itu 5 cm. Terus di sini ke sini 5 cm. Walaupun ini tidak 5 cm sebenarnya ya, tapi saya memberikan contoh di sini 5 cm. 5 ya.
Terus di sini juga dari ini dalam kotak ini loh kok ini ya. Oke, hilangkan aja ini. Oke, terus dalam kotak ini kita bagi 4. Jadi kita bagi 4 dari sini ya, kita mulai dari sini. Ini juga. Minta maaf ya teman kalau agak agak bengkok atau apa. Ini soalnya agak lambat juga, agak lemot juga sambil share screen sambil ini menggambar di Medibank. Oke, yang jelas bagi 4 seperti ini, kayaknya lebih ini ya. Nanti ukurannya harus disimetriskan ya. Nanti berapa yang di sini, terus dibagi ini, dibagi 4. Setelah itu berikan penjelasan lagi bahwa ini yang warna biru ini tidak usah ditulis ya. Kita fokus pada warna hitamnya aja. Jadi di sini ada garis lurus. Terus di sini ada lengkung, garis melengkung ya. Terus di sini ada garis zigzag. Terus di sini ada garis acak. Oke, jadi kita coba sedikit ini ya, memberikan contoh. Nanti kalau garis lurus silakan teman-teman bentuk garis lurusnya itu bagaimana, silakan. Apakah di dalamnya terdapat gradasi, mungkin seperti line S value tadi, semakin dalam semakin tebal garisnya, atau semakin rapat garisnya, silakan. Ini ya, garis lurus seperti mungkin bisa ini ya, sedikit seperti ini mungkin ya. Nah, semakin ke dalam itu mungkin semakin rapat ke dalam, semakin ini. Silakan. Terus tidak mesti harus satu arah saja. Seperti ini juga silakan. Digabungkan, dikombinasikan. Oke, dikombinasikan. Yang penting dia terdiri daripada garis lurus. Ada yang ada diagonal, ada vertikal, ada horizontal. Silakan, yang penting dia ada garis lurus. Ya. Silakan teman-teman eksplorasi bagaimana mencari referensi di ini juga di berbagai proses pembuatan garis lurus. Ini saya cuma memberikan contoh sederhana saja. Setelah itu di sebelah ini ada garis melengkung. Bagaimana semakin lama mungkin semakin tebal, atau semakin lama semakin padat. Silakan. Garis melengkung. Melengkungnya arahnya pun seperti apa, silakan. Mau kemana, mau di mana awalnya, di mana akhirnya, silakan. Yang penting di situ masuk pada persoalan jenis garisnya adalah garis melengkung. Ya. Jadi garis melengkung seperti ini dipadukan satu sama lain. Dipadukan satu sama lain dengan berbagai macam jarak, atau kalian mau membentuk sesuatu dengan tumpukan garis-garis melengkung, silahkan. Efek tertentu dengan garis-garis melengkung ini, silahkan. Yang penting 4 daripada panel yang dibuat ini terdiri daripada berbagai macam jenis garis yang ya, ada garis lurus, garis melengkung, garis zigzag, garis acak, itu punya karakteristik dan sifat yang berbeda-beda ya. Garis melengkung seperti apa, dinamis, mengaku tapi bergerak, atau ada ini ya, ada naik turun dinamika yang terjadi di situ ya. Jadi ini dinamika yang statis. Bukannya dinamika yang statis, sebuah pengulangan yang statis mungkin ya, kalau di ini
di zigzag. Ya, kita lihat nanti contoh-contoh daripada karya-karya garis-garis zigzag seperti apa. Kalian penuhkan ya, penuhkan. Ini ada yang ukurannya kecil mungkin, terus ada yang besar seperti ini tadi, silakan ya, garis melengkung seperti itu. Ya, silakan teman-teman buat sekreatif mungkin, sekeren mungkin, sebagus mungkin, gimana ya. Arahnya pun juga silahkan bebas. Oke, terus ada garis zigzag. Ini kertas A3 ya, kalau di digital itu ya seperti ini, bisa langsung jadi. Kalau manual beda lagi, mungkin butuh perhitungan, mungkin butuh ini. Kalau di garis zigzag kita ini ya, coba buat ya seperti tadi. Garis lurus yang mungkin pengulangannya secara statis gitu ya, zigzag. Seperti seolah-olah efek petir mungkin, atau efek apa. Mungkin atau gambar zigzag ini, garis zigzag ini bisa pakai efek petir, kalau ini efek ombak mungkin, atau efek awan. Jadi itu bisa dipakai selama di dalam panel ini itu terdapat unsur ini ya, unsur garis yang berbeda-beda, yaitu bentuknya ada yang lurus, ada yang zigzag, ada yang melengkung, ada yang acak juga. Oke, jadi kalian penuhi ya, penuhi garis ini dengan garis yang kita buat. Seperti ini juga ya, kita mencoba mengeksplor garis-garis. Oke, di sini garis zigzag, yaitu ya. Terus garis acak silakan bebaskan diri kalian untuk mengacak-acak garis di mana kalian suka. Misalnya kalian mulai dari tengah, terus mengacak-acaknya seperti apa, silakan. Di sini bebaskan diri kalian untuk membuat garis acak, di mana kotak ini adalah kotak yang ini, yang ekspresif ya, ekspresif. Dan kalian silakan tuangkan emosionalkan, tuangkan perasaan-perasaan kalian pada acak-acakan garis yang ada di sini. Mau acak-acakannya dinamis atau acak. Oke, jadi 4 panel ini adalah tugas kita yang pertama, yaitu membuat membuat contoh unsur seni visual, yaitu garis ya, dengan berbagai jenis, lurus, ada yang melengkung, ada yang ini zigzag, dan ada yang acak ya. Oh, ini tidak kelihatan ya penjelasannya. Oke, oh nggak kelihatan emang. Oke, jadi ini ya untuk tugas pertama dari ini. Terus ini tidak usah ada ini ya, tidak usah ada ditulis nama atau apa, karena kita kuliahnya virtual. Jadi kalian ini saja foto atau scan, setelah itu masukkan dalam PDF. Di PDF itu nanti diberikan nama kalian. Ya, biasanya sih kalau secara langsung kita ini ada tulis nama atau kotak-kotak yang ditulis namanya, itu tidak perlu ya. Kita fokus saja pada karyanya di kertas A3 ini. Dan nantinya kalian foto atau kalian scan, setelah itu baru dimasukkan di PDF, terus dikumpulkan di grup ya. Oke, ini sudah ini ya, contoh daripada tugas pertama. Membuat 4 jenis garis dalam satu kertas, dibatasi oleh 4 frame. Ini juga contoh frame-nya ini mau secara langsung di sini, atau mau menyisakan ruang-ruang sedikit di sini. Menyisakan ruang supaya lebih rapi lagi, enggak apa-apa, silakan. Ya, saya coba untuk memberikan sedikit ruang supaya lebih kelihatan rapi ya. Kalian silakan pakai ini supaya lebih rapi, silakan ya. Gunakan ini kreativitas kalian. Yang penting 4 panel ini adalah penggambaran daripada garis yang kita mau buat. Oke, ini anunya kita perjelas tadi di sini supaya lebih rapi ya.
Ini seperti kalau kita buat panel dalam komik ya. Kita buat komik, ada panel-panelnya seperti ini. Terus ada gambarnya, ada balon katanya. Nah, kita di sini buat nirmana dulu. Nirmana yang pakai panel-panel. Jadi seperti ini ya. Penggambaran yang secara sederhana seperti ini. Silakan kerjakan di kertas A3. Dengan ini ya, dengan mempertimbangkan di sini itu 5 cm, di sini 5 cm, sini 5 cm, di sini 5 cm ya. Oke. Jadi kalau ini kan biasa A3 itu mungkin 30 cm ya, mungkin tingginya atau gimana, itu mungkin akan jadi 20 cm. Ya silakan teman-teman bagaimana mengakali sampai membuat 4 panel ini menjadi rapi dan juga menarik ya. Terus di dalamnya isi juga dengan gambar garis, jenis-jenis garis yang menarik. Oke. Pertemuan nirmana kita cukupkan dengan ini, dengan contoh daripada tugas pertama yang saya contohkan secara sederhana ya. Kalian ini serius dalam penggarapannya. Jangan seperti contoh ini. Contoh ini asal memberikan contoh saja. Ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas mengenai nirmana tentang garis atau tugasnya? Teman-teman silakan. Pak, kalau Sambil yang saya mau untuk persiapkan absennya juga nih. Silakan ya. Pak, kalau yang untuk lurus-lurus itu boleh pakai penggaris, Pak. Iya, oke. Saya lupa juga ini ya, jelaskan. Ini pakai penggaris, pakai pakai pensil dan juga tebalkan dengan pakai drawing pen ya. Jadi peralatannya yang digunakan itu saya ini ya, saya catat di sini aja. Tuh pensil untuk sketsanya ya. Pensil untuk sketsa, terus penghapus ya boleh penghapus. Terus penggaris mau penggaris panjang, penggaris siku, penggaris busur, silakan. Terus ini apalagi ya, drawing pen ya. Ketebalannya itu kalian sendiri yang atur karena jenis ini ya, jenis ketebalan ini kalian mau pakai garis yang tebal seperti apa, terus apakah ada bagian yang mungkin tipis dulu nantinya akan bergradasi menjadi tebal, silakan pakai beberapa ukuran dalam drawing pen, silakan. Terus apa juga ya, mungkin ini saja ya, pensil, penghapus, penggaris dan juga drawing pen. Mungkin teman-teman ada yang tidak atau tidak butuh pensil, mungkin bisa langsung pakai drawing pen, silakan. Di situ kalian ini ya menguji ini kalian bagaimana ininya dalam menarik garis atau membuat garis-garis tanpa menggunakan sketsa. Silakan. Kalau mau menggunakan alat bantu ini juga silakan ya. Yang penting itu ini jangan mencontoh yang ada di internet secara full ya. Terus jangan ini juga kayak tracing, jangan pakai tracing ya, jangan pakai tracing. Tracing itu kayak kalian ini ada referensi terus kalian menciplak, jangan menggunakan itu ya. Kalian silakan pakai penggaris, pakai ini, tapi jangan menciplak, jangan tracing. Kalian ekspresikan saja kreatifnya seperti apa, bentuk anunya apa, arah garisnya seperti apa, silakan. Yang penting jangan mencontoh dan menciplak ya dari apa yang ada, yang dari karya yang sudah ada. Oke, ada pertanyaan yang lain, silakan. Sambil saya persiapkan absen lagi untuk nirmana. Nirmana Rabu. Kalau di akhirnya pakai spidol, Pak. Sebenarnya persoalan spidol ini ya tergantung kalian ketika menggunakannya, karena
pengalaman ketika kita menggunakan gambar atau garis-garis menggunakan spidol, itu ketika kita sedikit menggerakkannya itu nanti tinta spidolnya jadi meluber gitu ya. Terus juga ketika ditumpahi air, misalnya kalian ada pada saat prosesnya itu ada air yang terpercik atau apa gitu ya. Nanti di situ ada luntur-luntur. Jadi spidol itu mungkin tidak disarankan. Berbeda dengan dengan drawing pen. Misalnya dia juga kita mesti hati-hati juga, tapi tidak sehati-hati ketika menggunakan spidol. Drawing pen itu ketika mungkin kena percikan air sedikit itu mungkin tidak terlalu berpengaruh ya. Terus kalau kita menggambar, menarik garis, terus dibiarkan dalam beberapa detik, itu ketika kita sedikit menyentuhnya itu tidak akan tertarik itu tintanya. Dan ini sekedar saran, ada kan 2 jenis drawing pen. Itu lebih bagus itu drawing pen yang warna abu-abu daripada warna biru tua. Tapi menggunakan drawing pen biru tua juga enggak apa-apa ya. Silakan. Yang penting drawing pennya kalian bisa hati-hati dalam proses pengerjaannya. Kalau menggunakan spidol mungkin saya tidak sarankan, tapi ketika di tempat kalian misalnya agak susah menggunakan drawing pen, mungkin bisa menggunakan ballpoint atau spidol yang seperti apa, tapi dalam pengerjaannya hati-hati ya. Hati-hati, jangan sampai ada yang seperti yang kita bilang tadi, ada yang meleleh mungkin, atau ada yang luntur atau seperti apa. Oke. Saya absen untuk Nirmana kelas Rabu. Ini Nirmana atau ini ya? Pengantar seni rupa dan desain. Nirmana Rabu. Edit presensi. Pak mau tanya Pak. Oke, silakan. Tadi kan garis itu berkumpulnya titik ya Pak, yang bersambung dan menjadi garis. Apakah warna latar hitam itu perkumpulan garis Pak? Oke, jadi ini pertanyaan yang sangat-sangat dalam ya sebenarnya. Memang ada salah satu perspektif yang mengatakan bahwa garis itu adalah kumpulan titik yang terbentuk yang terkumpul menjadi sebuah ini. Tapi sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam lagi, sebenarnya apa sih sebenarnya yang tidak lepas daripada titik? Bahkan bentuk saja itu tidak akan lepas daripada titik. Warna sebenarnya itu kalau kita zoom in menggunakan mikroskop, menggunakan itu tujuan ujung-ujungnya pasti akan kita mendapatkan titik. Bahkan kalau kita berbicara secara kosmologis ya, berbicara tentang mikrokosmos, ya kita kalau orang manusia ketika ditinjau sampai bentuk yang paling dalam, unsur yang paling dalam itu akan bertemu juga pada persoalan titik ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa garis itu adalah kumpulan titik-titik yang ketika titik itu disambungkan semua akan menjadi garis. Tapi ya itu ya, ada salah satu persepsi. Kita bisa ambil, terus kalau ada juga persepsi lain silakan. Ada yang mengatakan juga garis itu ya unsur yang sangat-sangat tidak lepas daripada coretan. Garis itu unsur yang tidak lepas daripada tulisan atau drawing atau sketsa. Jadi itu ya. Definisi titik itu tergantung bagaimana orang menggambarkan titik itu garis itu seperti apa. Ya itu tadi. Jadi kalau mau lebih menegaskan lagi garis itu sebenarnya apa, kita masuk kepada tipe-tipe daripada garis tadi yang dikatakan bahwa tipe garis itu ada garis yang real, yang kelihatan nyata, ada garis yang kelihatan tersirat, dan juga ada garis yang sebenarnya di dalam ini tidak ada, di dalam dunia nyata tidak ada, tapi seolah-olah ketika kita ada pada tempat tersebut itu di situ ada garis kayak ini ya, kayak garis offset gitu ya. Jadi ya definisi tentang garis itu kita kembalikan lagi pada perspektif jenis-jenis yang tadi. Jenis-jenis garis yang tadi itu seperti apa. Ya, jadi itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Dia mengatakan bahwa garis itu begini, dan lainnya. Oke. Gimana? Sudah jelas?
Sangat jelas, Pak. Atau ini Terima kasih. ngambang. Oke, Jelas, Pak. kita udah jam 2.13. Kenapa tugas? Kita ke absen ya. Absen untuk kelas Nirmana dan mahasiswanya juga 49 orang. Lumayan ya kalau tadi ada tambahan jadi 50 orang. Oke, kita ini sebut yang pertama lagi Siti Khadijah Sakiatun Nur. Ada nggak? Siapa tahu di pertemuan Nirmana baru muncul. Oke, belum menyahut. Terus Ataya Safira Johan. Hadir, Pak. Oke, ini teman-teman juga kalau misalnya ada teman-teman yang di layar yang kelihatan namanya seperti ini terus dia tidak menyahut, silakan bantu ya. Bantu kalau bilang oh ini ada atau ada gitu ya. Soalnya saya sekarang fokus pada absen yang di layar, tidak lihat di Google Meet-nya. Oke, tadi Ataya Safira, terus Dias Hari Herlambang. Hadir, Pak. Dias. Terus ada Muhammad Syahrul Rohim. Hadir, Pak. Oke, terus Adik Oki Pradana. Hadir, Pak. Terus ada Ija Nurjana. Hadir, Pak. Oke, Nasruddin. Hadir. Oke, Agus Syukran. Oke, Ahmad Ardanil. Hadir, Pak, hadir. Oke, Mufti Khoiro Zaki. Hadir, Pak, hadir. Oke, Amara Kisti Azila. Hadir, Pak. Oke, Rizka Zevia. Hadir, Pak. Tadi Rizka Zevia hadir ini ya? Hadir, Pak, tadi. Oh iya, ada tadi ya. Oh iya, soalnya tadi ini kan sudah diralat tadi. Oke, Nur Izzatil Islam. Hadir, Pak. Oke, Najmawati. Ini yang masih izin tadi ya? Izin, Pak. Iya, Pak, masih izin. Oke, ada yang mau bertanya? Sambil kita absen. Muhammad Ahlan Bestari. Hadir, Pak. Muhammad Ahlan. Hadir. Oke, Muhammad Izanul Azim. Hadir, Pak. Oke, Dwinta Noval Rahardian. Hadir, Dwinta Pak. Noval Rahardian. Hadir. Oke, Afna Mutia Salsabila. Hadir, Afna. Pak. Hadir, Pak. Oke, Hanif Nurmansyah. Hadir, Pak, hadir. Ini saya stop sharing aja lah. Terus Hanif Nurmansyah. Siapa lagi? Hengi. Oke, tunggu sebentar dulu ya. Tadi yang terakhir Hanif ya, Hanif. Iya, Pak. Bukan terseni rupa. Ini Nirmana. Oke, ini tadi yang terakhir Hanif ya. Ya, Iya, Pak. Hanif Hadir, Pak. Nurmansyah. Hadir. Iya, Pak, hadir. Subhan. Kalau Subhan nggak ada Subhan ya. Saya centang sini Alfa. Oke, terus Hefon. Hadir, Pak. Hefon, ada Hefon. Oke. Ada, Pak. Terus ini share screen-nya kelihatan nggak? Kelihatan nggak nih absennya? Ada ini ya. Nampak, Pak. Ya. Nampak, Pak. Absen secara jujur dan Kelihatan, Pak. transparan. Nampak. Secara jujur dan Kelihatan, Pak. transparan ya. Oke. Nomor 22 Fikri Zainal Ali Said. Ada nggak Fikri Zainal?
Oke, kita Fikri Zainal tidak ada. Kita lanjut ke Makbul. Makbul izin Pak tadi. Makbul. Iya Makbul Oh, izin. ya. Oke, Mm. Ulia Amalina. Hadir, Pak. Oke. Terus Adi Ginanjar. Hadir Pak. Andi Ginanjar ya, Adi Ginanjar. Muhammad Husain Al-Ghifari. Muhammad Husain. Ada nggak? Centang ya. Oke, Muhammad Rian Al-Fariski. Hadir Pak. Selanjutnya Rijal Fikri Maulana. Rijal. Ada nggak Rijal nih? Oke, Alpa ya. Terus Agus Nur Cahyo. Agus. Ada nggak Agus nih? Nggak ada ya? Saiful Bahri. Hadir Pak. Oke, Saiful Hadir. Bahri hadir. Agus yang tidak. Nanan Hendayana. Kalau ada, bantu ya teman-teman ya. Bilang ini. Saya tahu lagi bermasalah mikrofonnya. Hadir. Terus Subhan Maulana. Nanan ini. Subhan Maulana. Oke, selanjutnya Muhammad Rahmat. Subhan Maulana nggak ada ya. Muhammad Rahmat. Muhammad Rahmat juga nggak ada ya. Ada nggak Muhammad Rahmat? Oke, terus Desanda Vegarani Putri. Ini tadi yang izin ya. Terus Andi Baital Mukaddas ada hadir. Terus Muhammad Alfian Anwar. Hadir Pak. Oke, terus di selanjutnya Asep Mulyadi. Hadir. Oke, Oktario Dwi Kriswanda. Hadir Pak. Oktario. Hadir. Ahmad Mulkan Adim. Ahmad. Kalau nggak ada ya ini ya. Oke, Muhammad Zainul Haq. Nggak ada. Mutiara Balkis. Hadir, Pak. Hadir. Oke, terus Dia Raja Helmi Marikataki. Dia Raja. Ada. Oke, Muhammad. Siap hadir. Muhammad saja ya. Oke, Haristo. Suharisto. Nggak ada ya. Terus Ade Maulan Yusuf. Nggak ada. Ahmad Fadlullah. Ahmad Fadlullah. Hadir Pak. Oke. Angki Wibawa. Nggak ada ya. Terus Sulham. Tadi ada ya Sulham ya. Hadir Pak. Hadir Pak. Oke. Sandi Ramadan. Oke, nggak ada. Jadi ada beberapa ini lumayan banyak juga yang tidak hadir. Nirmana. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 yang tidak hadir. Silakan lihat ya ini ya. Saya share screen. Silakan apakah ada yang terlewat dari sini. Ini yang tidak hadir tadi. Subhan S. Terus
Siapa lagi nih? Fikri Zainal Ali Said. Oke, terus ada Muhammad Husain Al-Ghifari. Terus ada Rizal Fikri Maulana, Agus Nur Cahyo, terus ada Subhan Maulana, ada juga Muhammad Rahman, ya, tidak hadir. Terus ini Ahmad Mulkan Adim, Muhammad Zainul Haq. Yang selanjutnya ada Dia Raja, Suharisto tidak hadir, Ade Maulan Yusuf, terus Anki Wibawa, dan yang terakhir Sandi Ramadan ya. Jadi memang tidak ada yang ini. Kalau Dia aja misalnya ada, ada yang tidak ada namanya, mana? Dia Raja, Tadi tidak ini Dia dipanggil, Raja ada Pak. tidak muncul nama. Mic-nya nggak berfungsi. Tadi dipanggil tidak menyahut. Oke, jadi Dia Raja hadir ya. Oke, jadi yang lainnya ini kalau dipanggil namanya nyahut ya. Karena saya tidak lihat ini, saya lihatnya absennya. Oke, kita ini simpan absen daripada mata kuliah Nirmana malam ini. Oke, 49 data sudah disimpan. Oke, kita untuk Timor gimana, Pak? akhiri. Sebelum kita akhiri, untuk apa? Pak, untuk Timor gimana? Untuk saya. Ya, itu yang tidak ada namanya, silahkan pertama lapor di Prodi dulu. Ini ya, nanti di Prodi diarahkan apakah hubungin ini akademik atau seperti apa. Penting ini melapor dulu. Tapi nanti setelah namanya sudah ada di ini ya, dicentang hadir nanti insya Allah ya.